Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Afwan Buya, izin bertanya, ada titipan pertanyaan. Bagaimana cara meyakini orang tua yang di saat anaknya Meyakinkan atau meyakini? meyakinkan? Bagaimana cara meyakinkan orang tua yang di saat anaknya menginginkan menikah namun masih dalam keadaan menuntut ilmu? Yang oleh karena itu orang tua malah menjawab, nanti kalau udah nikah mau dikasih apa? Karena si anak masih belajar dan belum mempunyai pekerjaan untuk menafkahinya. Syukran jazakumullah Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pernikahan adalah memang pintu halal yang nggak boleh ditutup. Tapi kalau orang yang masuki pintu tersebut harus punya perhitungan dong. Dia belajar. Penghasilan nggak punya. Hanya gara-gara syahwatnya bangkit langsung pengen nikah. Mungkin dia bebal sekali dia. Paling tidak mikir nanti bagaimana kehidupannya. Istrinya manusia bukan boneka dia. Butuh makan. Inilah. Istrinya bukan batu, bukan ini. Dia perlu makan. Ini kadang-kadang ya begitu. Dengar ceramah Buya, ibu nikah langsung pengen nikah. Nggak mikir ini. Nah ini ya harus mikir dong. Sehingga mikir tanggung jawab itu sendiri akan meredam. Sampai dia punya kesiapan. Sampai dia mendapatkan ilmu. Mikir dia. Atau mendapatkan rizki. Memang nafkah rizki dari Allah. Tapi tawakal yang kebablasan yang nggak pakai aturan bukan tawakal. Harus ada gambaran paling tidak. Misalnya. Kalau gurunya sudah menjamin misalnya tenang. Sudah nih nikah aja gampang masalah. Pokoknya bareng-bareng nanti beres. Wah itu lumayan masih ada. Sama gurunya juga nggak deket, patuh juga nggak misalnya. Mau nikah tok. Nikahnya pun maksa. Ini model santri bagaimana misalnya. Ke bapaknya juga maksa. Ini orang nggak aturan ini. Misal. Jadi pertama dia sendiri harus memposisikan sebagai orang yang memang layak diizini dong. Dengan orang tuanya pun minta duitnya juga kadang-kadang marah, ngerepoti. Paling tidak sebelum menikah itu sudah mulai menahan. Ngerepotkan orang tua. Kebayang apa? Orang tua kadang melarang itu bukan karena melarang halalnya itu. Tapi apa? Khawatir nanti belum siap untuk biayai. Karena orang tua sudah punya anak yang lain selain daripada kita kok. Jangan sampai, wah ini saja belum nikah saja, Masya Allah borosnya nggak karu-karuan. Adiknya 3 itu sama dengan biaya dia. Sudah gitu tiba-tiba pengen nikah. Tambah istri, kacau. Istrinya jangan-jangan semadhab dengan dia. Kayak punya anak 6 saya nanti. Nah ini kadang-kadang nggak mikir, benahi dulu dirinya, makanya kurangi permintaan tuntutan kepada orang tua. Dari sini akan paham, anakku sudah mulai mandiri, nggak terlalu merepotkan, dan seterusnya. Baru ya komunikasi baik dengan siapa, kalau dia anak santri ya dengan gurunya, bertanya masa depannya kayak apa. Atau mungkin mertuanya juga bagaimana, harus difahamkan. Santri pengen dengar ceramah gurunya langsung pengen nikah, carinya asal ketemu orang yang di luar sana, ternyata setiap minggu harus shopping. Stres dia, nggak jadi mondok. Jadi harus dicocokkan, makanya kadang-kadang kalau punya guru, gurunya akan menata dekat dengan siapa, nikah dengan siapa. Maka ini penting dulu sebelum masalah orang tua. Kalau meyakinkan orang tua mah gampang, tanya kepada guru, guru suruh ngomong nanti kalau punya guru. Guru akan membahas, akan menjelaskan pada orang tuanya. Akan memahamkan pada orang tuanya. Hanya inilah yang kita khawatirkan sebagian orang. Memang berlebihan dalam melarang juga nggak boleh. Sudah terlalu takut urusan ekonomi juga nggak diperkenankan. Sementara hajatnya untuk menikah sudah sangat, tetap dilarang menikah. Naudzubillah zina, naudzubillah zina, hina, dan hina. Ada sisi lain yang terlalu sembrono, gerutak-gerutuk langsung pengen nikah. Nikah kayak beli kerupuk di pinggir jalan. Nah, kayak beli ayam begitu. Enggak, dia anaknya orang itu. Harus perhatikan bagaimana kita muliakannya, harus mikir. Baik seperti itu. Kalau memang kita sudah mulai menata, baru pantas minta izin. Baru kita minta izin kepada orang tua. Kita sudah menata hidup kita, akhlak kita, perilaku kita. Sudah berusaha tidak merepoti orang tua, orang izin, nanti yakin sendiri itu. Lah orang tua tidak yakin itu maksudnya apa? Kita itu meragukan.
Kita tuh meragukan lah menikah, masya Allah menikah kau bingung ngomong nikahnya nggak percaya. Kamu pengen nikah? Iya. Istrimu kasih makan apa? Ya betul pertanyaannya. Kamu aja belum ngerepoti orang tua nggak selesai-selesai. Seperti itu. Jadi tolong masalah-masalah semacam ini memang seperti yang sering Buya sampaikan. Menikah itu jangan dihalangi kalau sudah pada waktunya. Maka kita buka selebar-lebarnya pintu nikah. Tapi juga pakai akal juga dong mikir. Artinya harus mempersiapkan seperti apa. Tentu persiapan itu harus persiapkan seperti sebagian orang cara mempersiapkannya berlebihan. Saya akan nikah kalau sudah punya mobil. Akhirnya nggak punya mobil, nggak nikah sampai mati. Ini salah. Persiapan maksudnya ya wajar. Persiapan mental, tidak buru-buru, pertimbangan, cari pasangan yang benar, bisa diada hidup bersama, berjuang bersama, harus pertimbangan seperti itu. Baru nikah nanti. Maksudnya cepat tapi ya mikir. Bukan cepat lalu nggak mikir. Jangan-jangan salah paham dengan suran Buya ini bahaya nih. Nikah masal. Setelah itu problemnya problem masal. Ya, jadi seperti itu. Semoga Allah mudahkan urusan pernikahan. Dapat pasangan yang benar, dibuka pintu rezeki, mudahkanlah Allah. Wallahu a'lam bishawab.